Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel ya. Jadi masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini tanggal berapa nih? Tanggal 21 Oktober 2020 tepatnya hari Rabu. Oke, jadi seperti biasa sebelum kita memulai morning briefing kali ini ya, seperti biasa saya mau announce untuk charity webinar sudah buka batch 2 untuk teman-teman. Jadi per sekarang akan dibuka 50 slot lagi. Jadi yang kemarin 100 slot, jadi sekarang 50 slot tambahan. Jadi kurang lebih 150. Nah, sekarang ini sudah hampir 117-an orang, 120 orang di total yang booking. Nah, sisa 30 lot, Sisa 30 slot lagi, teman-teman. Jadi ya sebelum kehabisan, mending teman-teman join. Saran saya sih wajib. Kenapa? Karena kalau kita lihat market kemarin kan teman-teman sadar betapa mengerikannya menjadi seorang full-time trader. Ya, bukannya menakut-nakuti, saya selalu bilang di setiap kesempatan, baik itu di VVIP, di grup free ataupun dimanapun, selalu sediakan portofolio invest. Karena percaya nggak percaya, suka nggak suka, portofolio investasi nanti yang akan portofolio investasi yang akan memberikan return lebih tinggi dibandingkan portofolio trading kita. Suka nggak suka, hal tersebut sering terjadi. Kecuali Anda tradingnya sudah expert banget gitu kan, tapi akan tetap kalah karena saham invest sekali ngamuk ya itu bisa sampai 100% returnnya gitu. Jadi kalau di split per tahun 100% per tahun, sebulan bisa 10%. Trader dapat angka sebulan 10% itu sudah sangat jago. Idealnya itu 5%-an sebulan dari total modal ya. Nah, maka dari itu akan sulit mengejar portofolio investasi. Apalagi sekarang waktu yang tepat, saham lagi pada berguguran, kita cari saham-saham mutiara yang potensi multi bagger, ya. Kita invest di sana, kayak gitu, untuk tabungan anak, untuk dana pensiun, untuk modal nikah dan sebagainya itu bebas. Gitu. Cuman gimana caranya kita cari saham bagus? Disinilah saya akan ajarin teman-teman versi saya. Jadi kita cari saham-saham yang berprospek tinggi banget ya, dengan valuasi yang oke. Gimana sih cara cari tahu? Tapi versi saya. Jadi versi seorang Om Silent. Ya, 20% pun disumbangkan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Teman-teman sambil berbuat baik kok, teman-teman, sambil membantu masyarakat di luar yang membutuhkan akibat pandemik seperti ini. Ya, bisa bagi makanan ataupun ya nanti rencananya lewat kitabisa.com sih. Nanti ada bukti transparansi, teman-teman nggak usah khawatir. Ya, dapat e-book juga, sebagian e-booknya sangat bermanfaat untuk teknikal, untuk teman-teman belajar. Kalau di luar satu e-book aja udah 100 ribuan, itu ada total 20 e-book. Nanti kalau ada upgrade e-book saya kasih ke teman-teman lagi, jadi 2 juta lebih total nilai e-booknya. Jadi teman-teman bisa bayangin benefitnya luar biasa banget. Ya, benefitnya luar biasa banget. Dan dapat recording, jadi teman-teman bisa tonton berulang. Saran saya untuk teman-teman yang mau nambah ilmu, itu wajib. Cuman kalau teman-teman yang mungkin sudah atau nggak fokus di invest, ya nggak usah ikut juga nggak masalah. Ya, oke. Nah, berikutnya hari ini market parah banget. Ya, saya akui marketnya parah banget. Gitu, jadi untungnya closingnya masih oke. Market sepi. Yang pertama, satu kata kemarin, market kemarin sepi tanggal 20. Ya, hari Selasa kemarin market sepi banget. Ya kan, ini tertera dari volume yang lebih rendah dibandingkan rata-rata harian. Ya, jadi berasa sepi ya, sehingga menyebabkan blue chip tumbang, gorengan nggak jalan juga. Jadi ya cuma sempat di awal transaksinya rame dan di akhir sisanya di tengah-tengah market berasa sepi ya. Alhasil pun di VVIP kita juga kena beberapa batas stop loss gitu. Jadi ada 2 sampai 3 saham yang sudah kena batas stop loss ya. Nah, untuk member VVIP nggak usah khawatir, saya pun tadi kan sudah buka-bukaan porto ke teman-teman. Jadi hari ini memang saya pun mengalami kondisi floating loss.
Ya, sorry, bukan voting loss, realized loss. Jadi saya sudah kasih tahu kan di channel, teman-teman bisa cek sendiri. Jadi ya ketika di saat harus cut loss, harus ya cut loss nggak masalah. Cuman kan di foto yang sudah saya infokan, dari overall kan masih total ada tuh kalau teman-teman lihat di bawah, itu ada kurang lebih 5,99. Ya, jadi mana? Ya, jadi ada 5,99% itu masih profit dari awal bulan. Jadi ya nggak masalah karena dari awal bulan itu masih profit. Tuh, jadi kalau teman-teman yang full ikutin harusnya profit juga masih. Karena memang saya sengaja, jadi saya orangnya selalu seperti itu. Saya sengaja ada satu account untuk saya trading, ya. Trading 90% itu saham-saham yang saya rekom di VVIP. Jadi saya nanti mau ngukur nih, kalau seandainya nanti ada yang misalnya protes, komplain, saya bisa compare gitu. Ya, jadi bilang saya nggak pernah profit misalnya. Ya, kan nanti saya compare karena saya juga trading dan nah saya aja masih profit 5,99 ya, atau setengahnya lah saya masih profit 2% dari total itu kan. Jadi kalau yang benar-benar ikutin arahan harusnya tetap profit ya. Cuman yang mungkin baru join 1 minggu 2 minggu beberapa hari ya mungkin hari ini nggak masalah karena marketnya agak kurang kondusif. Tapi kalau teman-teman member lama yang sudah kenal saya kan sudah hafal lah gaya trading saya seperti apa ya. Jadi sudah banyak lah member-member yang terus mempercayakan Silent Trader Academy. Udah 6 bulan di STA terus 6 bulan, ada yang udah hampir dari awal sampai sekarang masih ada tetap, yang masih ada beberapa yang dari awal sampai sekarang masih tetap di STA. Jadi ya udah membuktikan lah bahwa secara track record, secara background itu oke. Nah, bagaimana keadaan market? Tadi saya sempat meeting, jadi di VVIP itu spesial. Ketika market seperti ini saya langsung ajak meeting. Tadi hari Selasa kemarin jam sebelum closing bahkan kita sama-sama screening bareng gitu kan. Saya ajak meeting rekan-rekan VVIP, ya saya jelasin tuh kenapa market bisa tumbang, ya kenapa market bisa tumbang teman-teman, karena kekurangan stimulus. Jadi memang market dari kemarin kan dipaksa naik, kita setuju ya sebenarnya. Market ini nggak ada angin nggak ada hujan gitu kan, tapi tiba-tiba naik 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 naik. Nah, kemarin kan bolehlah ada isu misalnya vaksin yang sudah siap produksi dan sebagainya. Terus juga ada isu merger saham BRIS ya. Terus baru-baru ini isu prospek emiten-emiten di sektor nikel gitu kan. Tapi nggak cukup untuk mendongkrak market. Kenapa? Ya karena ya emiten di bursa kan banyak. Oke, bukan cuma perihal si BRIS, bukan cuma perihal sektor nikel, Antam Inco, dan TINS, bukan cuma perihal sektor farmasi, KF, INAF, dan sebagainya. Tapi ada sektor properti, ada sektor konstruksi, yang memang sudah kena imbas dari Omnibus Law, ya. Cuman kan Omnibus Law sekarang kan juga masih jadi pertentangan. Jadi, udah nggak ada stimulus kuat yang dapat mendongkrak IHSG kayak gitu. Nah, hal itulah yang membuat ISG rawan longsor. Karena kalau udah nggak ada stimulus, ya, saham-saham yang sudah terbang cukup tinggi, market akan cenderung melakukan aksi taking profit, terutama di saham-saham blue chip. Nah, ketika saham-saham blue chipnya sudah pada kena taking profit, akan men-trigger saham-saham lain ya ikut-ikutan panic selling gitu. Jadi ketika marketnya turun terus dari 0,1 minus 0,2 minus 0,4 minus 0,8 bahkan kan tadi sempat minus 0,8, akhirnya saham-saham second liner pun ikut kena panic selling. Jadi semua ikutan jualan. Nah, hal itulah yang membuat banyak semua saham ini tiba-tiba berguguran. Jadi ya untuk member VVIP tinggal ikut arahan, gak usah khawatir ya. Member VVIP tinggal ikut arahan. Di saat harus cut loss nggak masalah karena saya pribadi pun juga cut loss. Ya, di saat harus hold dan average ya karena kan seperti contoh tadi bull gitu kan tiba-tiba naik ke 330 profit ya, ataupun yang belum profit tinggal jual karena bull untuk hari Rabu potensi up. Jadi tinggal ikutin aja, pasti kok saya memberikan rekomendasi yang terbaik untuk teman-teman semua. Oke?
Nah, berikutnya ya. Jadi seperti itu, market kekurangan stimulus, pasar sepi ya, tapi balik lagi ini juga kena karena isu Dow Jones-nya itu tergelincir semalam. Nah, per video ini dibuat, Dow Jones Futures-nya sih masih positif ya. Bursa Europe juga technical rebound, jadi diharapkan Dow Jones akan mengalami technical rebound dan ya kita doakan market technical rebound juga ya, karena intinya sih market belum berarti jelek karena ya balik tadi dia masih ketahan di area moving average, support moving average di sini. Oke, jadi dia masih ketahan di sini. So far so good, masih oke. Cuman ya kegelincir aja kayak gitu. Jadi jangan panik berlebih, tapi jangan juga sampai cashnya habis. Oke. Oke, jadi ya market masih so far so good. Dia naik ke pantul, dia uji support. Ya, semoga sih dia uji trenan atas lagi kayak gitu. Cuman kan market nih minggu depan udah mau libur ya. Koreksi kalau saya ada salah. Jadi minggu depan cuma 1 sampai 2 hari. Nah, yang ditakutkan kalau libur panjang cenderung wait and see dan taking profit. Karena kan selama Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu 5 hari tersebut everything can be happen gitu. Jadi entah berita baik, ya harapannya berita baik, entah berita buruk. Yang ditakutkan berita buruk yang muncul di 5 hari tersebut, nanti hari Senin panik selling berlebih, jeblok. Karena kalau kita cek, market roboh itu menjelang awal bulan dan akhir bulan. Ya, ini secara historical terrecord. Ya, di sini di tanggal 7, oke. Sini tanggal 9. Oke. Terus mana lagi ya? Nah, di sini jeblok pada saat awal bulan. Di sini jeblok pada saat akhir bulan. Nah, jadi dari rentang akhir bulan hingga hingga di bawah tanggal 10 bulan berikutnya itu market potensi tergelincir. Nanti baru pertengahan sampai nanti mendekati akhir baru naik lagi. Jadi sama seperti ini. Hancur. Ya kan? Ya, nah di sini pertengahan baru mulai naik. Oke, tapi intinya secara siklus dari akhir bulan hingga awal-awal bulan tanggal 5 tanggal 6 itu berpotensi market tergelincir entah karena isu dalam negeri ataupun luar negeri. Dan juga pengumuman resesi kan akan ada tuh yang 99% pasti terjadi. Nah, kalau 99% resesi itu terjadi, ditakutkan meskipun udah price in itu artinya kan sudah tercermin dari harga saham, cuman ya takutnya ada shock terapi lagi. Jadi seperti ini Q2 udah tahu nih ya, mana ya. Nah, waktu pengumuman GDP Q2 itu kan kita udah tahu bakal minus, cuman tetap aja shock terapinya ada, market hampir 4% gitu. Jadi meskipun kita udah tahu, bisa saja dimanfaatkan oleh asing ataupun bandar akan melakukan distribusi, nanti dikaitkan dengan GDP. Jadi kita tetap harus berhati-hati. Terus juga pemilu US ya. Apa kaitannya pemilu US dengan market kita? Kalau saya sih mengaitkannya simple. Kalau misalnya ekspektasi investor terhadap Biden ataupun Trump, misalnya kalau Biden menang, investor optimis. Kalau Trump menang, investor pesimis. Nah, misalnya Trumpnya menang lagi, investor pesimis, Dow Jones kan pasti akan ngedrop. Ya, bahkan bisa tergelincir sampai 5%. Gitu kan, karena kan Dow Jones kalau sekali minus kan nggak tanggung-tanggung. Nah, kalau sampai hal tersebut terjadi, meskipun nggak begitu terkait, ya meskipun secara ekonomi mungkin terkait karena kan kebijakan Amerika kan otomatis berubah kalau presidennya berubah. Nah, tetapi kalau dari sisi market, seluruh bursa, ya baik itu bursa China, Tokyo, Kospi, Korea, ataupun bursa-bursa Europe, bursa Asia Tenggara, pasti akan terkena dampak panic selling dari investor di Amerika Serikat. Ya, kaitannya ada, relate-nya ada, cukup kuat. Jadi, kayak tadi, Dow Jones minus hampir 1,4, bursa Asia tumbang semua, ikut-ikutan, kita pun ikut tumbang. Nah, ditakutkan nanti kalau US election-nya tidak sesuai dengan ekspektasi, akan mengguncang market, tapi secara short term. Jadi,
kalau badai-badai tersebut belum lewat, saran saya sih kita jangan terlalu agresif beli saham ya. Beli secukupnya, modal kecil, ya anggap aja untuk uang jajan, uang makan cukup kok. Ya nanti di VVIP saya akan infokan kapan sih waktu yang tepat kita untuk beli mulai agak banyak. Nanti saya akan infokan di sana. Oke? Ya. Ya, jangan sampai seperti ini nih, weekly-nya dia gagal break ataupun mungkin akan turun dulu. Ya, dia bentuk pennant. Turun baru dia rebound. Bisa jadi seperti ini kasusnya. Ya, cuman ya nanti kita cek aja market seperti apa. Oke? Nah, berikutnya seperti biasa saya akan update beberapa hari ke depan, saya akan terus update terkait Breeze dan Kebak. Ya, karena menarik bandara untuk diikuti. Nah, kemarin ketika saya bilang bandara berhasil distribusi, hari ini kejadiannya kebalik lagi. Ya, bandara melakukan aksi akumulasi lagi, teman-teman. Oh, salah Breeze ya, salah satu. Nah, udah terlihat ya, CC, YP, GR, PD itu semua jadi net sell. Ya, yang beli CP beli hampir 16 miliar, MG beli hampir 10 miliar, HP Henan Puturai yang bisa retail, bisa institusi 9 miliar, AO tipe-tipe broker copet, AG, YB, FZ, YJ, semua top 10 itu rata-rata yang sering dipakai bandar. Bahkan ada KS juga ikutan beli. Yang jual CC, YP, GR, ini YU juga rata-rata bandar sih ya. Beki, Tentatif, NI, LS, ada kakak itu jual. Pintar mana? Pintar bandarnya. Kenapa begitu? Karena ya ini agak beda konteksnya dengan bandar Kebak. Cuman ya inilah definisi kenapa bandar bisa memainkan psikologi kita. Karena mereka punya dana yang cukup banyak. Ya, jadi seandainya kayak kemarin kan Breeze, mereka bandar jualan nih di sini. Waduh, bandar jualan nih. Ditambah Dow Jones merah. Ya kan, opening merah, market merah. Aduh, udahlah, jualan dulu, nanti baru serok di bawah. Nah, di saat retailnya panik, itulah saatnya bandar akumulasi. Ya, jadi ketika kita panik, investor retail kompak panik meskipun dalam mindset tahu nih saham bagus, ketika investor retailnya panik, dia antri jualan tuh. Nah, siapa yang nampung barang jualannya? Bandar yang nampung. Ya, ditampung, nah nanti besok hari Rabu menarik. Ketika nanti investor retailnya optimis, bandara tinggal jualan. Nah, masalahnya nih retail kejebak mulu. Jadi jual murah, beli atas, beli atas, jual bawah. Jadi beli mahal, jual murah, beli mahal. Harusnya kan kebalik gitu. Kita kan harusnya beli murah, jual mahal. Atau beli murah atau beli mahal, jual lebih mahal lagi. Jangan beli mahal, jual murah. Nah, ini yang terjadi di Breeze selama 4 hari terakhir. Ya. Jadi dikobok-kobok, kita cut loss di sini dinaikin, kita beli di sini bandar jualan, kita jualan di sini bandar naikin. Jadi kita salah mulu di mata bandar. Kenapa bisa salah? Karena pergerakan kita seakan-akan sudah disetting oleh bandar. Gimana settingnya? Ya, dengan cara memainkan psikologi. Oh, bandar lihat nih, oh sentimen market Dow Jones merah. Wah, investor retail pada panik. Di saat itu loh bandar akumulasi besar-besaran. Nah, kalau kita cek dari broker sahamnya, ini ada beberapa orang. Ya, jadi bisa 1-2 orang dengan tujuan yang sama ataupun beda kita nggak bisa tahu. Tapi yang jelas ini partai besar untuk goreng saham seperti Breeze. Karena kalau kita cek
modalnya cukup gede, ya. Jadi seperti CP, ya, modalnya sampai kurang lebih 40 triliun. 40 miliar. JB 30 miliar. Kalau di total untuk ngegoreng bris aja itu bisa butuh dana sampai 100 M lebih. Jual beli, jual beli, jual beli, jual beli. Ya, nah maka dari itu ya ini bisa bandar yang sama. Misalnya CPMG ini orang yang sama atau orang yang berbeda tapi tujuannya sama. Dia mau ngejebak retail. Nah, habis itu retail optimis dia jual. Yang ditakutkan kalau teman-teman yang kejar pagi, ketika optimis berita pom-pom nyebar, jual semua, beli bris. Ya, beli bris target 2000 misalnya. Ketika retail percaya dan teman-teman yang gak paham bandarmologi ikutan beli pada saat opening, biasanya kan opening kan harganya loncat tuh. Apalagi nanti kalau perkataan saya tepat Dow Jones-nya rebound, optimis tuh, wah Dow Jones-nya rebound nih, siap-siap hajar HK Bris, beli all in, beli full dana dan sebagainya. Misalnya kayak gitu kan. Nah, akibatnya kalau itu terjadi, opening kan akan loncat tinggi, Bris. Ketika openingnya loncat tinggi, bandar kan posisi sudah untung, ya. Closing 1.500, bandar di 1490. 1494, 1486. Ya, dia bisa atau apapun dia istilahnya apa ya? Bandar siap, jadi mohon maaf saya agak pilek, jadi agak nggak fokus. Jadi mau bandar siap menjual kapanpun dia mau karena posisinya dia sudah untung. Ya, nah masalahnya retail ya jangan sampai kejebak. Saya harap teman-teman ini 3.000 subscriber di YouTube channel Silent Trader Academy tidak terjebak dan tidak ikut kejar harga pada saat pagi. Ya, tapi kalau mau kejar pagi silahkan. Seperti itu. Jadi ya bandara pintar, ya. Bandara pintar memainkan apa ya namanya ya? Ya sementara jadi bandara pintar memainkan psikologi. Dia cek momentum yang buat retail panik, di saat itulah dia beli. Ya, di saat retail sudah optimis dia jual. Itu akan terus berulang. Ya, seperti ini kan. Panik, dibeli di sini. Retail cut loss di sini, belinya di atas. Jual di sini, nanti beli lagi di atas. Nanti beli apa? Jual di sini, beli di atas. Ya lama-lama portofolio habis. Gitu. Ya. Kalau untuk member VIP kan saya sudah info. Ya, jadi area beli berapa dan sebagainya kan teman-teman tinggal ikuti. Nah, untuk teman-teman yang mau kejar pagi, ya coba risknya diatur ya, jangan sampai kita jadi korban dari bandar. Ya, oke, berikutnya kita akan bahas kebak. Menarik. Satu kata yang saya bilang, kenapa saya akan terus bahas kebak sampai nanti bandara mungkin marah, ya ataupun ganti strategi. Selagi dia belum ganti strategi, saya akan terus bahas kebak. Oke. Nah, posisi sudah berubah. PG sudah jualan, FS sudah jualan, yang beli YP, yang beli CC, yang beli KK, meskipun ada SH dan FZ, ya karena kan dia modelnya repo tukar bank. Ada NI, ya ada CC, ada KK, ada YP, bahkan top net buy-nya. Kenapa bisa gitu? Padahal sudah saya warning di setiap morning briefing kemarin kan saya sudah bilang, ketika kita sudah lirik kebak, disitulah kita harus hati-hati karena kita sudah masuk ke dalam jebakan si bandar kebak. Oke? Ya, kita sudah kemakan, kita sudah terjebak oleh bandar kebak. Padahal saya sudah warning, jadi banyak yang japri saya, Om, saya nyangkut kebak di 70. Wah, 73 bahkan. Kok bisa? Ya karena saya pikir masih mau naik. Nah, itu. Saya pikir akan naik. Nah, ketika teman-teman mikir saya pikir akan naik,
Disitulah teman-teman sudah terjebak dalam permainan bandar kebak. Padahal saya sudah warning di setiap morning briefing. Ketika kita sudah notice di kebak, di saat itulah bandar akan melakukan distribusi. Ya, nah nggak tahu nih nanti hari Rabu apakah bandarnya akan jualan lagi atau enggak, atau bandarnya udah diusik oleh para youtuber bandarmologi, dia ubah strategi, kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas sejauh ini strateginya sama, dia jualan ketika retailnya optimis. Dan kalau hal ini terus berlanjut, yang bukan tidak mungkin kebak akan terus diturunkan. Nanti ketika kita sudah depresi, bandara akumulasi lagi. Sama, konsepnya sama seperti BRIS, cuman cara bandar kebak agak lebih ekstrim karena dia pakai belinya 1 juta lot seperti itu. Meskipun secara nominal BRIS lebih gede, cuman kalau dari sisi lot bandar kebak caranya lebih sadis karena belikan 1 juta lot. Ya, jadi tinggal tunggu saja permainan bandar kebak berikutnya seperti apa. Intinya jangan sampai terjebak. Ya, kalau mau beli tunggu ketika retailnya pada pesimis. Oke. Saudara, kalau memang kebak double bottom, mungkin akan diturunkan dulu baru naik lagi. Kalau double bottom loh ya, cuman kalau saya predik ya dia saya ituin dulu aja lah. Ya, oke, mungkin itu dulu teman-teman. Mohon maaf, saya lagi nggak enak banget, badannya lagi kurang fit, jadi ya sekilas saja pembahasannya. Intinya jangan sampai terjebak di BRIS dan di kebak. Untuk yang sudah beli tinggal setting jual. Untuk member saya tinggal setting jual saham-saham yang sudah kita beli sore ini. Semoga market berpihak pada kita. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya dan tim upload video terbaru, teman-teman bisa langsung update. Oke, see you in the next video. Silent Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.